Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Nur Hasanah Rofi'i dalam kajian online yang diadakan oleh PC Fatayat NU Bangkalan selama bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di penghujung Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkaji tentang cara menyikapi perbedaan penentuan awal puasa dan 1 Syawal. Perbedaan waktu memulai awal Ramadan dan penetapan 1 Syawal sudah menjadi fenomena di berbagai belahan dunia. Perbedaan metode dan standar penetapan bulan Hijriah menjadi faktor utama penyebab perbedaan, di mana di masa Rasulullah dan masa sahabat belum pernah kita jumpai ada sejarah mengatakan akan perbedaan penetapan Ramadan ataupun 1 Syawal ini. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian seorang ulama ahli fikih yang bernama Imam Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali untuk menulis sebuah catatan kecil, di mana dikisahkan pada tahun 784 Hijriah terjadi sebuah perbedaan penetapan awal puasa dan penetapan 1 Syawal, di mana ada beberapa orang saksi mengatakan melihat hilal, sementara pemerintah ataupun hakim tidak menerima persaksian tersebut. Kemudian hal inilah yang mendorong sang imam untuk menulis catatan ini. Kitab ini kita kenal dengan nama Al-Ahkam Al-Ikhtilaf fi Ru'yatil Hilal. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal sesuai dengan catatan sang imam. Terdapat 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal. Metode yang pertama adalah pendapat mayoritas para ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengatakan awal Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode ru'yah atau metode istikmal. Metode ru'yah adalah dengan cara mengamati hilal. Metode istikmal ialah menyempurnakan Syawal menjadi 30 hari. Hal ini karena mereka berpegangan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa melihat bulan, maka berpuasalah karenanya. Juga terdapat hadis Rasul yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sumu li ru'yatih
wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Rawahul Bukhari. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, yakni berlebaranlah karena melihatnya. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada ayat dan hadis di atas, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan kewajiban berpuasa dengan melihat hilal. Artinya, kewajiban berpuasa hanya bisa ditetapkan dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Adapun metode yang kedua, yaitu pendapat sebagian ulama, meliputi Imam Ibnu Siraj, Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Mutarrif bin Abdullah, dan Imam Muhammad bin Muqatil, yang mengatakan bahwa awal puasa dapat ditetapkan dengan metode hisab, yaitu perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Hal ini mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazilah lita'lamu adadas sinina wal hisab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat terbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Serta hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru. Jika kalian melihat hilal, yakni hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, yakni hilal Syawal, maka berbukalah. Namun jika kalian terhalang dari melihatnya, maka perkirakanlah. Ayat di atas menerangkan bahwa tujuan menciptakan sinar matahari dan cahaya bulan serta penetapan tempat orbit keduanya adalah agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada manusia agar menggunakan hisab dalam menentukan awal dan akhir bulan Hijriah. Sedangkan poin utama dari hadis di atas adalah kata faqdurulah. Menurut mereka, arti kata tersebut adalah perkirakanlah dengan menggunakan hitungan. Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat kelompok yang pertama yang menyatakan bahwa awal Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan ru'yah dan istiqmal merupakan pendapat yang sangat kuat, karena dalil-dalil yang mereka kemukakan sangat jelas dan tegas menyatakan hal tersebut. Akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu astronomi, peran hisab sangatlah penting dalam mendukung hasil ru'yah. Apalagi hisab yang didukung dengan alat modern memiliki akurasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, Imam Ibnu Rajab mengakhiri tulisannya dengan mengutip sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka para imam memimpin sholat untuk kalian. Jika mereka benar, maka pahala untuk kalian, dan jika mereka salah, maka pahala tetap bagi kalian dan dosa untuk mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan imam, maka umat Islam harus mengikuti imam. Dalam konteks Indonesia, imam adalah pemerintah. Namun, kita juga tidak boleh menyalahkan golongan yang menggunakan metode hisab, karena mereka juga memiliki dalil akan hal itu. Alangkah indahnya jika perbedaan ini tidak membuat perpecahan dan saling mencemooh, karena intinya orang Islam tetaplah satu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kajian yang kita kaji pada hari ini. Tak lupa kami pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi